Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam materi akidah akhlak kita sampai pada bab ketiga, yaitu penyimpangan kitab-kitab terdahulu dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, iman bagi seorang hamba seperti kita adalah merupakan pokok dari segala-galanya. Karena iman adalah keyakinan kita kepada Allah dan semua apa yang diturunkan Allah melalui Alkitabnya, melalui Al-Qurannya. Iman bagi pemiliknya, yaitu orang-orang yang beriman, adalah sesuatu yang sangat berharga, yang dibelanya mati-matian. Dan lebih lagi, iman sangatlah bernilai mahal dan sangat bernilai tinggi di hadapan Allah. Mahalnya iman, nilai suatu iman tersebut daripada dunia dan segala isinya. Di sisi Allah, anak-anakku sekalian, ingat, di sisi Allah kedudukan seorang dengan keimanan yang sangat tinggi dan kokoh. Iman merupakan kewajiban yang sangat darurat bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Karena ini adalah kewajiban seorang hamba yang dibebankan pada hamba oleh Allah, yaitu kewajiban tentang masalah iman. Setiap kebaikan dunia maupun akhirat tergantung kepada keselamatan seorang, tergantung kepada tingginya nilai iman seseorang, keselamatan iman seseorang, kokohnya nilai keimanan seseorang. Karena iman merupakan syarat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min zakar aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang menjalankan amal soleh, baik laki-laki, zakar, maupun perempuan, unsa, wa huwa mu'min, sedangkan ia adalah seorang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka sungguh akan kami hidupkan, akan kami anugerahkan kehidupan yang lebih baik
yang indah, thayyibah. Dan akan kami balas dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bi ahsanu ma kanu ya'mal. Pahala yang sangat baik, terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang biasa mereka meminta, permintaannya adalah perbuatan mereka, maka ya'malu, permintaannya, permohonannya, karena keimanan mereka, selamatnya iman mereka, sehingga kehidupan yang baik dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita kembali kepada penyimpangan kitab kita terdahulu dan manfaat beriman kepada kitab Allah. Anak sekalian, penyimpangan terhadap kitab kita terdahulu. Kita meyakini Taurat dan Injil yang saat ini yang berada di kaum Nasrani dan Yahudi saat ini mengalami banyak penyimpangan dan pengkhianatan, seperti banyak perubahan dan pengurang di sana sini. Kitab Taurat dan Injil yang asli dan terjaga kemuliaannya hanya ada pada masa hidup Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam. Kecuali ada beberapa tulisan murid mereka, di antaranya Barnabas, yang disebut dengan beliau yang mati-matian menjaga keaslian ajaran Islam, tauhidullah, memurnikan Allah, menjadikan satu-satunya ajaran Islam, menjadikan satu-satunya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tetapi Injil Barnabas tersebut, salah satu murid setia Nabi Isa alaihissalam, tidak diakui dan diharamkan oleh gereja sampai saat ini. Anak sekalian, ini yang terjadi. Dan di antara penyimpangan lainnya, yaitu kita tidak diperbolehkan mempercayai. Kalau kita mempercayai Injil saat ini, maka banyaklah penyimpangan dan terjadi. Karena kita tahu Taurat dan Injil yang sekarang ini sudah tidak asli, bahkan banyak pemalsuan firman Allah, mengatasnamakan Allah, beraninya dengan makar jahat mereka, beraninya memasukkan firman-firman Allah ke dalam Injil saat ini, atau pengurangan salah satu firman-firman Allah yang ada dalam kitab Injil demi kepentingan hawa nafsu mereka. Anak sekalian, dan di antara yang terdahulu adalah kewajiban kita hanya beriman kepada Taurat dan Injil. Kewajiban kita hanya beriman kepada kitab Taurat dan Injil yang ada pada masa Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam saja, karena keduanya langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, bagaimana turunnya kita kepada Allah lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Di antara mereka ada yang setia kepada para nabi, di antara mereka ada yang khianat kepada para nabi. Yang setia mati-matian menjaga keaslian agama Allah, agama para nabi, yaitu Islam. Karena Nabi Musa adalah Islam, Nabi Isa adalah Islam, karena ajaran mereka adalah Islam dan Islam terdahulu. Itu adalah ajaran mereka. Anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita lihat pada bab hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'anul Karim,
Pertama adalah menambah keyakinan kita. Ziyadatul iman bil ziyadah. Bertambah dan terus bertambahnya keimanan kita terhadap keyakinan kita Allah, yaitu akan besarnya rahmat Allah kepada manusia. Apa itu rahmatnya? Rahmatnya berupa kasih Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala Allah Subhanahu wa taala, berupa ilmu pengetahuan di masa lampau. Itu adalah merupakan kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kejadian-kejadian kisah-kisah yang diazabnya suatu kaum yang seperti Samud dan kaum Ad. Ya. Itu bisa kita ketahui dengan pengetahuan dari Al-Quran Karim. Yang kedua, memiliki kemampuan yang baik dan memahami berbagai hikmah-hikmah dari syariat ilahi atas setiap umat. Setiap umat. Setiap umat yang ada di antara mereka dan nabi-nabi, kita memahami hikmah-hikmah, kandungan-kandungan, perintah-perintah yang Allah berikan kepada setiap nabi. Dan kemampuan yang baik ini adalah merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat Allah yang baik. Dan selanjutnya adalah menambah rasa syukur. An-numu litasyakur, menumbuhkan rasa syukur, menyuburkan rasa syukur, menambahkan rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah Zat Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, atas diturunkannya kitab Al-Quran. Selanjutnya sebagai pedoman hidup yang lurus bagi manusia, dan juga sebagai sumber ilmu dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sumber ilmu dan sumber pahala bagi orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuknya. Sebagaimana Rasulullah SAW begitu Al-Quran turun berangsur-angsur agar mengokohkan perjuangan Rasulullah SAW, mengokohkan jiwa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau yang mengikuti Al-Quran, sehingga Allah memberikan kelapangan hidup mereka, memberikan kehidupan yang baik untuk mereka. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sedikit kesimpulan dari pembahasan bab 3 ini. Semoga kita sebagai penuntut ilmu ya, memahami dengan baik bagaimana salah satu bentuk dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, kepada seluruh manusia, diberikannya pedoman hidup untuk mereka yang bisa menerangi kehidupan mereka walaupun mereka berjalan di atas kegelapan. Maksudnya berjalan di atas malam hari, berjalan di malam hari, tidak ada lampu, mungkin hanya lampu tempel dulu zaman dulu, maka tetap Al-Quran akan meneranginya aktivitas segala perjalanan hidupnya walaupun berada di jalan yang gelap. Tetapi ketika mereka tidak mengikuti Al-Quran, tidak menjadikannya sebagai sumber kehidupan syariat, pedoman hidup, maka mereka akan tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Walaupun mereka berada di jalan yang terang benderang seperti siang hari, tetap Al-Quran tidak memberikan faedah kepada mereka karena mereka tidak mengikuti Al-Quran. Apa yang mereka baca, mereka tidak mengikuti Al-Quran. Inilah anak-anakku sekalian, apa yang kita baca itu Al-Quran kan, kita ikuti petunjuknya. Karena salah satu kewajiban kita seorang muslim adalah membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah, membaca kalam-kalamnya, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala,
membacanya dengan baik dan benar, memahami isinya, mentadabburi ayat-ayatnya, bagaimana kisah-kisah terdahulu yang diazab Allah, dan bagaimana ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari Allah, mengingkari Al-Quran, petunjuknya, dan bagaimana pahala yang besar yang Allah berikan kepada mereka yang orang yang beriman pada Allah, yang mengikuti Al-Quran dengan teguh, dengan kokoh, dengan keimanan yang kokoh, yang mantap. Balasan yang besar, lahum ajrun kabir. Allah berikan mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah sumber pahala. Tidak ada sumber pahala lain selain Al-Quran. Dari bacaannya per huruf mendapat 10 kebaikan. Setiap hari berapa lembar kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan kita amalkan dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada anak sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.